warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Puspita, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Batu Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kewirausahaan 1. Deskripsi mata kuliah ini merupakan salah satu tugas seorang dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Untuk mendeskripsikan mata kuliah ini yang dilakukan yaitu dengan pendekatan DIA. Apa itu DIA? DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam menyampaikan pembelajaran kewirausahaan dilakukan dengan paparan, praktek, dan pembuatan produk kewirausahaan. Proses ini dirangkum dalam rencana pembelajaran semester atau biasa yang kita kenal dengan RPS. RPS adalah rencana pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Dalam RPS terdapat CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Apa CPL yang diharapkan dari mata kuliah kewirausahaan ini? Dari sisi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, itu dari yang pertama dari yang sikap. Sikap yang diharapkan dari lulusan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian dari sisi keterampilan umum, mahasiswa lulusan diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangkaian menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang diharapkan dari lulusan ini adalah mampu merancang pengoperasian dan pengembangan unit usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan. Yang pertama itu mahasiswa mampu berinovasi dalam studi kasus nyata. Kemudian mampu membuat bisnis plan sebagai hasil dari implementasi kewirausahaan tadi. Mampu berkontribusi dan bekerja sama sesuai dengan bidang maupun di luar dari bidangnya. Yang keempat, mampu memahami konsep aspek pasar dan mampu memahami konsep aspek operasional. Kemudian mampu memahami konsep finansial. Bagaimana dalam kewirausahaan itu kita mendapatkan benefit, keuntungan dari usaha kita dengan mengeluarkan biaya yang sedikit, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah mata kuliah yang mengajarkan bagaimana menjadi wirausahaan yang memiliki ide atau gagasan usaha menjadi suatu lapangan usaha dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar, dapat mencetak wirausahaan yang sukses, dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Mata kuliah ini juga merupakan implementasi dari berbagai teori yang diajarkan dalam kewirausahaan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausahaan baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian diri sendiri, orang lain, perusahaan, agama, dan maupun negara. Dari CPMK tadi diturunkan menjadi sub CPNK.
di mana sub CPMK ini dibagi menjadi 15 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Di dalam sub CPMK terdapat komponen kemampuan yang diharapkan, materi ajar per minggu, atau 1 kali pertemuan. Metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab seputar materi tersebut. Ada juga yaitu keterangan waktu, keterangan kriteria, dan bobot penilaian. Proses perkuliahan yang saya gunakan dalam perkuliahan ini menggunakan hybrid. Beberapa kali tatap muka di kelas, kemudian menggunakan media online, platform misalnya Google Meet, Zoom, Google Scholar, dan WA Group. Dalam melaksanakan asesmen secara objektif, seobjektif mungkin saya lakukan. Sebelum memulai perkuliahan, saya menentukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu kepada mahasiswa saya. Poin penilaian 85% itu tergantung dari kehadiran. Karena menurut saya dengan kehadiran 85% tersebut, maka poin-poin atau indikator-indikator yang diharapkan mampu terpenuhi oleh mahasiswa. Seperti materi. Materi itu kalau sudah 85% kehadiran, maka setidaknya proses materi itu akan tersampaikan dengan mahasiswa tersebut. Seperti tugas, kuis, UTS, dan hasil akhir itu UAS. Nah, dari kontrak perkuliahan tersebut, sebelum perkuliahan, saya sudah mengatakan kepada mahasiswa saya untuk datang lebih awal, minimal 10 menit sebelum jadwal, kemudian tugas kuis Meet atau UTS itu dikerjakan, dan UAS ya, maka bernilai B. Dari proses interaksi dari proses DIA tersebut, maka saya akan melakukan unjuk perkuliahan yang pernah saya lakukan secara daring melalui Zoom meeting. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan pertemuan ke-7 dengan materi proses kewirausahaan, di mana faktor dan proses kewirausahaan ini diawali adanya inovasi, didukung dan oleh kejadian pemicu dan implikasi, kemudian akhirnya tumbuh dan berkembang. Sebagai umum tahap melakukan wirausaha, memulai tahapan di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha, di mana dalam proses kewirausahaan itu kita memiliki faktor dan proses kewirausahaan. Kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi dan kreativitas, didukung oleh kejadian yang memicu dari implementasi, kemudian akhirnya tumbuh dan berkembang. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha, yang pertama itu tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di awal dengan peluang usaha baru yang muncul. Apakah membuka usaha baru, atau melakukan akuisisi, atau bahkan melakukan franchise. Juga memilih jenis minimal 4P ya, produk, tempat ya, harga, dan promosi.
promosi inilah yang menjadi tonggak awal saat kita memiliki usaha, saat kita memiliki produk. Bagaimana produk kita ini laku, produk kita ini mampu bersaing dengan produk-produk yang telah ada, sehingga konsumen itu tertarik dari sisi produk, kemudian dari sisi tempat, sehingga mudah dikenal produk kita. Tadi kita harus menggunakan tempat-tempat yang memang strategis, tempat-tempat umum, ya tempat-tempat publik, sehingga uh, orang bisa berlalu lalang dari untuk ke tempat usaha kita tersebut. Dan adanya proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini sangat penting karena dengan adanya proses evaluasi, oh kalau kita ingin membuat produksi sekian, maka akan menghasilkan sekian. Setidaknya kita berpikir bagaimana biaya yang kita keluarkan ini bisa balik modal dulu. Kemudian baru kita menentukan seberapa banyak yang harus kita jual supaya kita mendapatkan keuntungan. Ini yang penting untuk dilakukan seorang pengusaha. Kemudian mempertahankan usaha. Nah, tahap mempertahankan usaha ini itulah yang sulit. Kadang orang itu banyak mengalami pasang surut dalam menghadapi penjualan. Kadang ramai, kadang sepi, sehingga membuat penjual itu merasa bahwa produk saya tidak laku dijual. Padahal belum tentu. Nah, ini yang tadi harusnya dievaluasi. Apa yang kurang? Apa yang menjadi yang perlu ditambah dari kekurangan produk kita ini. Nah, ini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus dianalisis, kemudian dikali bagaimana caranya meningkatkan, menambah, menginovasi, mengkreativitaskan produk ini tadi menjadi hal yang unik dan menarik, sehingga konsumen itu merasa, oh ini butuh, saya tertarik, saya memang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian ini tahap pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha ini tahap yang apabila proses-proses yang memulai, terus tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi ini telah dijalankan. Jadi proses pengembangan ini harus disurvei lebih awal. Karena saat kita melakukan pengembangan usaha, ini maka akan ada resiko yang lebih besar dari kita memiliki usaha yang sudah kita pegang satu tadi. Nah, akibatnya kita akan memiliki resiko lebih tinggi, peluang untuk mendapatkan ancaman pun tinggi, resiko bangkrut juga tinggi. Nah, dengan kita ingin mengembangkan usaha tadi, artinya kita akan melakukan bagaimana caranya proses pengembangan usaha ini dijalankan dengan di-manage sebaik mungkin. Proses pengembangan ini akan menjadi hal yang lebih menguntungkan karena kita mengekspansi, memperluas daerah usaha kita tadi. Misal kita mempunyai satu usaha yang letaknya di pasar misalnya, terus kita mau buka lagi cabang di daerah-daerah publik, misalnya taman-taman, taman kota, misalnya seperti itu ya. Sehingga dari sini kita memiliki dua fokus, tidak satu fokus lagi, dua fokus yang harus kita selesaikan. Nah, hal inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan saat kita akan mengembangkan usaha tadi. Kemudian langkah menuju keberhasilan wirausaha. Faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan adalah yaitu kemampuan dan kemauan. Memang benar, kemampuan dan kemauan ini sangatlah berhubungan erat ya. Karena
saat kita memiliki kemampuan, tapi kita tidak mau melakukannya, maka tidak akan terjadi. Nah, dengan adanya kemauan dan kemampuan yang seiring sejalan dengan tekad yang kuat dan semangat untuk bekerja keras ya, artinya kita mau menjalankan usaha yang kita lakukan ini dan mau konsisten saat kita sudah memiliki produk. Saat kita tidak konsisten, ya, misalnya hari ini kita membuka usaha, terus kita kadangan menjual, kadang tidak toko kita atau tutup. Nah, inilah yang membuat kita kadang kehilangan konsumen kita. Nah, dari sini kita telah membuat poin yang merugi. Keputusan tadi bisa membuat peluang kita untuk mengalami kerugian. Kemudian kesempatan dan peluang. Kesempatan dan peluang itu bisa diciptakan. Bagaimana menciptakannya? Ini tadi, kesempatan itu diciptakan bisa dari produk, bisa dari tempat, bisa dari promosi. Dengan adanya promosi besar-besaran ya melalui Facebook, misalnya dari WA Group atau dari status WA kita ya, atau misalnya juga kita memang sungguh-sungguh ingin membuat pamflet misalnya banner ya, sehingga secara besar-besaran orang pun tahu, sehingga kesempatan untuk orang mengenal produk kita ya itu sangatlah besar. Nah, ini peluang keberhasilan seorang wirausaha tadi. Tapi dari konsep 3 pendorong ini tadi haruslah memiliki ketiga-tiganya harus memiliki kekonsistenan. Terus apa yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha? Nah, ini ada 4 kelemahan dari kegagalan kewirausahaan tersebut. Ya, pertama itu kelemahan, peluang, kemampuan, dan pengalaman. Di mana kelemahan ya, kelemahan itu sebenarnya bisa diolah. Siapapun pasti memiliki kelemahan. Produk apapun pasti memiliki kelemahan. Tetapi bagaimana cara mengolah kelemahan tersebut menjadi peluang, menjadi keunggulan, menjadi daya saing. Nah, inilah yang namanya wirausaha. Di dalam wirausaha itu kita membutuhkan yang namanya inovasi. Dari kelemahan itu kita dapat melakukan inovasi, mengkreativitaskan mengadopsi misalnya. Kita mencontoh punya orang lain tapi kita kreatifkan dalam cita rasa kita sendiri misalnya. Ini misalnya keripik ubi tadi kan sudah banyak keripik ubi, keripik pedas, keripik apa. Kita bikin keripik kita keripik stick dan stick keripik ubi stick yang misalnya rasa barbecue misalnya. Nah, ini kan menarik saat dijual dan enak. Walaupun tadi bahan baku kita tadi mungkin banyak, murah. Nah, itu sebenarnya itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, walaupun ubi itu banyak dijual di pasar, walaupun ubi itu terkategori makanannya banyak yang ini, tapi tidak, itu sebenarnya menjadi hal yang memang berhubung bahan bakunya tadi katanya banyak, tapi kalau diolah menjadi yang kreatif itu bisa bernilai lebih lebih tinggi. Nah, inilah dengan packaging, dengan value added ya, sehingga kita memiliki daya saing tadi. Nah, kegagalan itu diolah maksud saya ya. Jadi jangan kita melemahkan kelemahan. Nah, saat kita memiliki kegagalan, saat kita ada kelemahan ya, kita harus memiliki cara untuk mengatasinya. Kemudian peluang. Peluang kegagalan. Peluang itu dimanapun ada. Peluang kegagalan maupun peluang keberhasilan. Dimana kalau peluang kegagalan itu
cenderung kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dan bekerja, ada hasil, pasti akan ada yang terjual. Ini keuntungan kewirausahaan. Otonomi, tantangan awal, dan motif berprestasi. Kontrol finansial ya. Nah, otonomi ini kita sebagai pemimpin atau pengolah ya, soal usaha ya, kita memiliki peraturan-peraturan sendiri untuk menjalankan usaha kita. Nah, kita memiliki kebijakan-kebijakan kita sendiri terhadap karyawan-karyawan kita. Tantangan awal dan motivasi berprestasi itu mendorong yang baik dan peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang menghasilkan keuntungan. Nah, inilah saat kita membuka usaha, memang awal-awalnya kita membutuhkan waktu yang banyak ya untuk mengorbankan usaha yang akan kita mulai, mengelola semua fungsi bisnis tadi ya, semua yang ada dari pimpinan ya, bagaimana organisasinya ke bawah, baik bidang produksi, pemasaran, keuangan, terus bagian pengadaan, maupun kita mengikuti pelatihan untuk bagaimana cara kita mengolah usaha kita itu sendiri. Nah, yang ketiga ini kerugian kewirausahaan ini margin keuntungan yang kecil dan kemungkinan gagal. Oleh karenanya, memang dari awal ya, kita harus menghitung berapa besar margin dari keuntungan kita tadi. Supaya tidak semua produk loh marginnya kecil ya, bisa kita pilih. Ada margin itu yang kecil, ada margin yang besar. Misalnya kita jual sembako, itu marginnya kecil-kecil. Tapi tidak mungkin orang kadang kan beli beras ya, misalnya beras itu makanan pokok kita. Pasti dalam sehari itu pasti laku ya. Misalnya sekilo, satu orang 1 kilo. Misalnya yang beli orang 10, artinya 10 kilo. Untung per kilonya 1.000, artinya sudah 10.000 untuk produk beras saja. Terus kalau belum produk sabun atau produk sampo misalnya ya. Nah, ini kan kalau kita jual sembako itu memang marginnya kecil. Nah, tapi itulah dengan margin kecil tadi kita seharusnya mampu menghitung keuntungan dan pengeluaran kita itu jangan menggunakan keuntungan atau menggunakan modal usaha kita sebagai jangan menjadi kelemahan yang seperti dibilangkan kelemahan dalam berwirausaha tadi. Nah, apa yang kita miliki walaupun itu bentuknya kelemahan, olahlah kelemahan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk mengolah. Kemudian sosiologi. Sosiologi jaringan kelompok orang, keluarga, dan model peran. Wirausaha ya. Kemudian pribadi. Pribadi itu wirausaha, pimpinan, manajer, komitmen, visi ya. Tapi kalau kita sudah langsung menggunakan dana yang besar, terus dana tersebut akhirnya tidak balik ya, karena tadi banyaknya resiko dan kegagalan yang ada, sehingga kita investor dan banking yang menjadi sumber dana kita tadi, kita tidak bisa mengembalikan dana tersebut, kita akan mengalami kerugian. Nah itu pengambilan keputusan seperti itu penting sekali sebagai wirausahaan baru ya. Nah ini keuntungan dan kerugian di dalam keseimbangan dari wirausaha ya. Saat kita mampu mengolah manajemen, terus bagaimana cara kita melakukan usaha tadi yang baik dan benar, maka kita akan mengalami keuntungan. Maka dia akan mengalami salah satunya berat. Jika kita mengalami kerugian, kebalikannya artinya kita tidak konsisten dengan
apa yang kita lakukan, maka kita akan mengalami kerugian ini. Nah, inilah sebenarnya keuntungan dan kerugian seorang wirausahawan itu balance ya, disebut balance. Nah, ini tadi yang harus kita cermati. Kalian harus mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Saat kalian sudah memulai usaha konsisten dalam melakukan, upayakan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada untuk kita memaksimalkan usaha kita yang kita baru bangun ini tadi. Nah, dengan begitu kita akan mengalami keuntungan dan mengecilkan peluang untuk gagal tadi ya. Mungkin hanya itu saja dari saya ya. Berikut ini saya tampilkan juga hasil dari pendekatan DIA, yaitu berupa praktek kewirausahaan mahasiswa, kunjungan ke lapangan, melihat bagaimana kinerja UMKM di sekitar Kabupaten Oku, dan hasil-hasil produk dari rencana bisnis mahasiswa. Selamat menyaksikan. Terima kasih.